Banyak anak muda hari ini merasa gagal secara finansial karena belum mampu membeli rumah padahal sudah bekerja stabil selama bertahun-tahun. Namun perasaan gagal itu sebenarnya tidak adil karena masalahnya bukan terletak pada etos kerja atau nominal gaji Anda semata. Kita perlu membongkar ilusi bahwa menabung lebih giat adalah satu-satunya jalan keluar. Karena realitas pasar properti Indonesia saat ini telah mengalami pergeseran struktural yang membuat kepemilikan rumah bagi kelas menengah menjadi semakin mustahil jika hanya mengandalkan strategi konvensional. Narasi bahwa generasi muda terlalu boros atau kurang sabar adalah penyederhanaan yang berbahaya karena mengabaikan fakta bahwa daya beli real untuk hunian tingkat pemula telah anjlok drastis dibandingkan 1 dekade lalu. Di akhir video ini, kamu akan tahu langkah konkret untuk kenapa generasi muda makin sulit punya rumah? Bukan cuma karena gaji kecil. Jika kita menarik garis dari tahun 2015 hingga 2026, kenaikan harga rumah subsidi dan komersil kelas bawah tumbuh jauh melampaui inflasi umum dan pertumbuhan upah rata-rata, menciptakan kesenjangan yang tidak bisa ditutup hanya dengan lembur atau promosi jabatan. Mari kita bedah data kerasnya terlebih dahulu agar Anda paham posisi tawar Anda yang sebenarnya. Dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan gaji rata-rata pekerja formal di kota besar hanya berkisar antara 4 hingga 6% per tahun, sementara suku bunga KPR retail seringkali berada di kisaran 7 hingga 9% setelah masa promo habis. Belum lagi kenaikan harga properti yang menyentuh 8 hingga 12% anuali di area penyangga ibu kota. Artinya, kecepatan aset properti dalam naik harga secara matematis selalu mengalahkan kecepatan akumulasi tabungan dari pendapatan tetap. Pada tahun 2015, sebuah rumah tipe 36 di pinggiran Jakarta mungkin berharga 300 juta rupiah dengan uang muka yang masih masuk akal bagi lulusan baru yang menabung 3 tahun. Namun di tahun 2026, unit serupa di lokasi yang sama sudah menembus angka 700 juta hingga 1 miliar rupiah. Sementara gaji pokok untuk posisi setara hanya naik 2 kali lipat. Ini adalah krisis keterjangkauan struktural, bukan krisis karakter individu. Selain ketimpangan angka, ada faktor spekulasi dan regulasi yang memperparah kondisi ini tanpa disadari oleh pembeli pertama. Pasar perumahan urban kita terdistorsi oleh investor yang memperlakukan rumah sebagai instrumen lindung nilai semata, bukan sebagai hunian fungsional, sehingga banyak unit dibiarkan kosong atau dijual berulang kali di pasar sekunder dengan margin keuntungan yang tidak mencerminkan nilai guna. Kepemilikan asing melalui mekanisme nomine atau apartemen mewah juga menyedot pasokan lahan strategis, mendorong pengembang untuk lebih memilih membangun proyek premium bermargin tinggi daripada perumahan terjangkau yang profitnya tipis. Di sisi lain, peraturan zonasi di banyak daerah masih kaku dan menghambat pembangunan hunian vertikal terjangkau di kawasan transit, sehingga suplai rumah tapak murah terus menyusut karena lahan dikonversi untuk komersial atau industri. Akibatnya, generasi muda dipaksa berkompetisi memperebutkan stok rumah tua yang makin langka atau terjebak membeli properti baru di lokasi terpencil yang biaya transportasinya menggerus penghematan harga beli. Namun memahami masalah saja tidak akan memberi Anda atap, jadi kita harus beralih ke strategi navigasi yang realistis di tengah pasar yang rusak ini. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah menghitung ulang kapasitas beli berdasarkan total biaya kepemilikan, bukan sekadar harga listing atau besaran cicilan bulanan. Banyak calon pembeli terjebak karena hanya melihat kemampuan membayar angsuran bank, lalu kaget ketika dihadapkan pada biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar 5%, biaya notaris dan balik nama yang memakan 2 hingga 3% harga transaksi, serta dana pemeliharaan lingkungan yang kini menjadi beban tetap. Sebelum tanda tangan apapun, buatlah simulasi tunai keras di mana Anda menjumlahkan seluruh biaya awal tersebut dan pastikan likuiditas darurat Anda tidak terkuras habis. Jika setelah dikalkulasi total biaya awal melebihi 30% dari total tabungan Anda, maka properti tersebut terlalu berisiko meskipun cicilannya terasa ringan, karena Anda kehilangan bantalan finansial untuk perbaikan mendadak atau kehilangan pekerjaan. Langkah kedua adalah mengubah kriteria pencarian dari rumah impian menjadi aset fungsional yang bisa dimodifikasi seiring waktu. Berhentilah mencari rumah siap huni yang sempurna di lokasi ideal karena premi harganya sudah tidak masuk akal untuk pendapatan Anda. Sebaliknya, carilah properti dengan struktur bangunan yang solid dan legalitas yang bersih meski kondisinya buruk atau lokasinya belum matang sepenuhnya. Strategi ini memanfaatkan diskon harga akibat persepsi negatif pasar terhadap rumah jelek atau daerah berkembang. Renovasi bertahap jauh lebih mudah dibiayai daripada memaksakan KPR maksimal di awal, dan apresiasi nilai properti hasil renovasi seringkali lebih tinggi daripada membeli unit baru yang margin pengembangnya sudah tebal. Pastikan Anda memiliki akses ke kontraktor terpercaya dan memahami izin mendirikan bangunan sederhana sebelum mengeksekusi strategi ini, karena kesalahan renovasi bisa mengubah penghematan menjadi pemborosan. Langkah ketiga adalah mengeksplorasi skema pembiayaan alternatif di luar bank konvensional yang kaku. Jangan langsung menyerah jika ditolak KPR bank umum. Karena saat ini tersedia opsi seperti KPR bersubsidi pemerintah dengan bunga tetap rendah untuk jangka panjang, skema sewa beli dari pengembang BUMN, atau bahkan koperasi karyawan yang menawarkan bunga lebih manusiawi untuk anggota. Masing-masing opsi memiliki trade-off yang harus dipahami secara mendalam.
KPR subsidi memberikan kepastian cicilan tetapi membatasi spesifikasi dan lokasi. Sedangkan sewa beli memungkinkan Anda menempati rumah sambil mencicil tanpa agunan ban namun dengan risiko kepemilikan yang tertunda. Evaluasi pilihan ini berdasarkan horizon waktu Anda tinggal dan stabilitas karir, bukan hanya berdasarkan suku bunga terendah yang ditawarkan brosur. Ingat bahwa biaya uang bukan hanya soal persentase bunga, tapi juga fleksibilitas pelunasan dan perlindungan hukum jika terjadi gagal bayar. Langkah keempat dan paling kritis adalah menetapkan batasan waktu dan kriteria berhenti dalam proses pencarian. Pasar properti bisa membuat seseorang lumpuh karena analisis berlebihan atau sebaliknya terjebak FOMO karena tekanan sosial. Tetapkan parameter objektif seperti maksimal rasio cicilan terhadap penghasilan gabungan sebesar 30%, jarak tempuh maksimal 45 menit ke tempat kerja, dan minimal sisa dana darurat setara 6 bulan pengeluaran pasca pembelian. Jika setelah 6 bulan mencari tidak ada properti yang memenuhi seluruh parameter ini, maka keputusan terbaik adalah menunda pembelian dan mengalihkan fokus pada peningkatan pendapatan atau investasi instrumen lain yang lebih likuid. Memaksakan beli di luar parameter hanya karena takut harga naik lagi adalah resep bencana finansial yang telah menghancurkan ribuan keluarga muda. Lebih baik menyewa 5 tahun lagi dengan keuangan sehat daripada memiliki rumah yang membuat Anda miskin dan stres setiap bulan. Setelah menjalankan langkah-langkah di atas, Anda perlu cara konkret untuk mengukur apakah strategi Anda berhasil atau perlu dikoreksi. Indikator keberhasilan bukan sekadar dapat kunci rumah, melainkan rasio kekayaan bersih terhadap utang yang tetap positif dan arus kas bulanan yang tidak defisit. Lakukan audit keuangan setiap 3 bulan setelah mengambil komitmen properti. Jika porsi pengeluaran perumahan termasuk cicilan, pajak, dan perawatan melebihi 40% pendapatan, segera lakukan restrukturisasi atau pertimbangkan opsi exit strategi sebelum terlambat. Jangan anggap rumah sebagai aset yang tidak boleh dilepas jika ternyata membebani kehidupan Anda secara tidak proporsional. Fleksibilitas adalah kunci bertahan hidup di era ketidakpastian ekonomi ini, dan keberanian untuk mengakui kesalahan perhitungan jauh lebih berharga daripada gengsi mempertahankan status pemilik rumah yang semu. Pada akhirnya, kesulitan generasi muda memiliki rumah adalah cermin dari kegagalan kebijakan tata ruang dan ketimpangan distribusi kekayaan yang butuh reformasi sistemik, namun menunggu perubahan makro tidak akan menyelesaikan kebutuhan hunian Anda hari ini. Yang bisa Anda kendalikan adalah respons rasional terhadap pasar yang tidak ramah ini, dengan menolak narasi kesuksesan yang toksik dan membangun definisi keamanan hunian yang sesuai dengan realitas dompet Anda sendiri. Rumah adalah alat untuk hidup yang layak, bukan trofi validasi sosial yang harus diraih dengan mengorbankan kesehatan mental dan kebebasan finansial. Saya ingin mendengar dari Anda yang sedang berjuang di lapangan, strategi apa yang berhasil atau gagal Anda terapkan, dan bagaimana Anda menavigasi dilema ini di tengah tekanan ekspektasi keluarga dan masyarakat. Tuliskan pengalaman nyata Anda di kolom komentar karena berbagi data empiris antar pejuang perumahan jauh lebih berguna daripada saling memberi motivasi kosong. Mari kita bangun literasi properti yang jujur dan berbasis fakta, agar tidak ada lagi anak muda yang merasa gagal hanya karena sistem memang sedang tidak dirancang untuk mereka. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.